Kali ini kita akan membahas tentang kisah seorang mu'alaf yang memperjuangkan keimanannya demi mendapatkan predikat tauhid di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muzakir Official Channel. Di channel ini saya sering membahas tentang Islam, politik, dan hal-hal yang terjadi di media sosial. So, jika kalian tertarik dengan hal-hal seperti itu, maka silakan scroll aja ke bawah, mana tahu ada informasi-informasi yang menarik yang bisa kalian saksikan. Kali ini kita akan membahas tentang kisah seorang mu'alaf yang memperjuangkan keimanannya demi mendapatkan predikat tauhid di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kisah dari Dr. Carissa Grani. Dr. Carissa Grani merupakan salah satu mu'alaf yang benar-benar berjuang untuk mendapatkan keimanannya atau keislamannya. Kali ini kita akan mengulik apa saja ataupun pelajaran-pelajaran apa saja yang kita dapatkan dari Dr. Carissa ini. Sekedar informasi di awal bahwa cerita tentang Dr. Carissa ini, untuk cerita sepenuhnya bisa teman-teman saksikan di link yang nantinya akan saya bagi di deskripsi. Di sana teman-teman bisa menyaksikan full story dari Dr. Carissa. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan memilah-milah ataupun kita hanya akan mengambil sebuah pelajaran dari kisah Dr. Carissa. Dimulai dari perjalanannya, Dr. Carissa itu dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan fitrah ataupun fitrahnya seorang manusia itu akan selalu bertanya tentang perhitungan waktu dan apa yang terkait dengan Islam. Nah, Dr. Carissa ini malah justru lebih berfokus untuk mempelajari Islam ataupun penasaran terhadap Islam setelah pandemi. Nah, setelah pandemi, karena memang Dr. Carissa ini merupakan salah satu dokter yang bekerja di rumah sakit, maka beliau terlibat langsung dengan penanganan COVID. Nah, di sini beliau teringat tentang wudhu. Nah, di dalam Islam, ketika kita telah bersuci atau misalkan ketika kita telah berwudhu, maka kita tidak bisa bersentuhan dengan orang lain. Nah, sementara untuk penanganan COVID-19, pasien ataupun siapapun itu diharuskan untuk bercuci tangan atau mencuci tangannya, membersihkan atau mensterilkan kedua tangannya agar bisa menjaga terhindar dari penyebaran COVID-19. Nah, sementara di dalam Islam itu sendiri, sebelum adanya pandemi, memang perintah untuk berwudu atau bersuci itu memang diharuskan. Dan setelah bersuci atau setelah berwudu dengan kategori suci, maka seorang muslim yang telah berwudu maka tidak dibenarkan bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Nah, di sini Dr. Carissa mulai kepikiran, mulai berpikir, mulai mengkaji lagi. Tidak sampai di sana, Dr. Carissa kemudian mempertanyakan lagi. Ketika itu Dr. Carissa melihat wanita di dalam muslim ada yang memakai niqab. Sementara di saat pandemi setiap masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker dan itu merupakan tertutup. Jadi yang terlihat hanya bagian mata dan yang terlihat wajah bagian atas dan bagian bawahnya itu tertutup dengan masker. Nah, sebelum pandemi, Islam jauh berabad-abad silam memang telah menganjurkan hal ini. Dan Dr. Carissa mulai penasaran dan mulai berpikir, kenapa begitu istimewanya di agama ini? Iya, begitu istimewanya agama ini memperlakukan penganutnya. Nah, disinilah mulai timbul keinginan untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya Islam mengatur sebuah kategori ataupun kegiatan setiap pemeluknya. Kemudian
dari penasaran ini ya, dari keinginan ataupun rasa penasaran yang ada di diri Dokter Karissa ini, beliau sempat bertanya-tanya ataupun bahasa sederhananya itu adalah berkonsultasi dengan salah seorang pria atau yang bisa dikategorikan orang yang lebih paham agama untuk di skala kantornya. Kemudian beliau berkonsultasi dengan orang ini menanyakan bagaimana Islam itu sendiri. Hal ini dilakukan oleh Dokter Karissa karena ia menjaga agar keinginannya untuk mempelajari Islam atau menanya atau bertanya-tanya tentang Islam tidak akan bocor, ya, tidak akan bocor bila ditanyakan kepada teman Muslim yang ada di kantornya. Dan itulah kenapa ia memilih bertanya kepada laki-laki ataupun orang yang lebih paham agama untuk di skala kantornya di sana. Kemudian orang ini menyarankan kepada Dokter Karissa menemui salah satu komunitas atau mu'alaf center untuk menanyakan ataupun memperdalam Islam itu sendiri. Nah, seperti video berikut ini. Diarahkan untuk saya datang ke mu'alaf center. Itu sudah kadarullah juga ya. Jadi waktu saya janjian jam 9 hari itu, hari Minggu, saya ingat 15 Maret itu 9:10 saya udah sampai di sana. Terus kaget bundanya, aduh saya lupa nggak cancel soalnya itu hari pertama lockdown. Dia udah nggak mau buka harusnya, tapi saya yang lupa ngabarin, kata dia itu nggak apa-apa masuk gitu. Setelah saya duduk sebentar gini, terus ada juga yang datang lagi, yang lain datang, ditolak semuanya, di reschedule sampai hari ini. Iya, karena belum. Lockdown itu. Iya betul, sampai hari ini katanya. Hari saya ini. tanya, soalnya saya sampai saat ini masih ngaji sama Bunda Sri kan, itu belum buka Bunda, belum katanya gitu. Itu udah kader dulu ya, maksudnya kalau enggak ya udah saya sampai hari ini mungkin belum syahadat juga. Bunda nanya, gimana? Dokter Karissa sekarang mau gimana? Katanya dia gitu. Ya Bunda, saya belajar dulu, saya bilang gitu. Kalau yakin nanti saya masuk Islam, saya bilang gitu. Terus Bunda bilang, ya boleh gitu kan. Tapi nggak dihitung pahala ya, katanya gitu. Karena kan belum, katanya gitu. Mau Dokter Karissa baca Quran, mau Dokter Karissa sholat, itu belum dihitung pahala. Oh gitu, saya gitu. Emang kalau syahadat isinya apa Bunda? Percaya bahwa Allah itu Esa, percaya, saya bilang. Percaya Muhammad utusan Allah, percaya, saya bilang gitu. Ya udah itu isinya syahadat. Ya udah saya syahadat, saya bilang gitu. Udah itu Bunda ngambilkan gamis, kerudung, saya azan zuhur saya dibimbing ucap syahadat.